Kali ini gue akan membahas alur cerita film Blindness, so check it out. Film ini dimulai pada suatu pagi di sebuah kota yang jalanannya sedang ramai. Saat lampu lalu lintas berwarna hijau, seorang pria Jepang tiba-tiba menjadi buta tanpa alasan yang jelas dan membuat kemacetan. Dengan klakson-klakson dari pengemudi lain yang menyebabkan keributan, pria Jepang tersebut didekati oleh beberapa orang yang peduli. Salah satunya menawarkan untuk mengantarnya pulang menggunakan mobil si pria Jepang. Di dalam perjalanan, pria Jepang menggambarkan kebutaannya yang tiba-tiba seperti hamparan putih yang menyilaukan, seolah-olah dia berenang di kolam susu. Dia juga mengatakan kalau yang dia lihat adalah warna putih, bukan hitam atau gelap, yang menandakan kalau ini merupakan hal yang gak biasa. Mereka pun tiba di apartemen milik si pria Jepang. Tetapi, begitu si pria Jepang meyakinkan orang yang mengantarnya kalau dia akan baik-baik aja sambil menunggu di sana sampai istrinya pulang, orang tersebut pergi dengan membawa kunci mobil dan mencuri kendaraan si pria Jepang. Setelah tiba di apartemen dan mengetahui kebutaan suaminya, istri pria Jepang membawanya ke dokter mata setempat, di mana setelah menguji mata si pria Jepang, dokter dapat mengidentifikasi kalau tidak ada yang salah dengan penglihatannya. Si dokter pun merekomendasikan untuk evaluasi lebih lanjut di rumah sakit. Nah, di rumah sakit, terdapat beberapa pasien si dokter yang mengantri. Ada seorang pria tua dengan penutup mata hitam, seorang wanita berkacamata hitam, dan seorang bocah laki-laki. Nah, di malam yang sama, si pencuri mobil pria Jepang tiba-tiba menjadi buta dan meninggalkan mobilnya lalu berlari di jalanan. Saat makan malam bersama istrinya, si dokter membahas kasus aneh kebutaan mendadak yang menimpa pria Jepang. Sementara itu, di sisi lain, wanita berkacamata hitam yang merupakan pasien si dokter menjadi korban ketiga yang mengalami kebutaan setelah mantap-mantap di sebuah hotel mewah. Keesokan harinya, si dokter bangun dan menyadari kalau dia juga menjadi buta, yang membuatnya semakin panik karena dia takut istrinya terinfeksi juga. Si dokter meminta istrinya untuk menjauhinya, tetapi si istri menolak pergi dan mengatakan kalau dia akan baik-baik aja. Di berbagai lokasi di sekitar kota, beberapa warga lainnya juga menjadi buta, dan ini menyebabkan kepanikan pun meluas. Karena itu, pemerintah melakukan karantina bagi orang buta di rumah sakit jiwa terlantar. Ketika kru berpakaian hazmat datang untuk menjemput dokter, istrinya juga ikut bersamanya dan berbohong kalau dia juga buta, supaya bisa menemani suaminya di tempat isolasi. Di rumah sakit jiwa, dokter dan istrinya merupakan yang pertama tiba, dan di sini keduanya setuju kalau mereka akan merahasiakan penglihatan si istri. Gak lama kemudian, orang-orang yang buta lainnya pun datang. Ada si wanita berkacamata hitam, pasangan Jepang, pencuri mobil, dan juga si bocah laki-laki. Awalnya, perkelahian terjadi antara pria Jepang dan pria yang mencuri mobilnya. Tetapi, dokter memisahkan mereka, lalu mengambil alih kepemimpinan bangsal mereka yang merupakan bangsal satu. Saat karantina ini, pria Jepang harus berhadapan dengan istrinya yang menjadi stres karena kebutaannya yang tiba-tiba. Beberapa lama kemudian, istri dokter bertemu pria tua dengan penutup mata yang menceritakan bagaimana kondisi dunia di luar. Di sini dia menceritakan kalau penyakit kebutaan mendadak sekarang sudah mendunia, dengan ratusan kasus dilaporkan setiap harinya. Karena putus asa, pemerintah menggunakan tindakan yang semakin kejam untuk mencoba menghentikan epidemi kebutaan ini. Nah, gak butuh waktu lama, karena semakin banyak orang buta yang dijejalkan ke dalam rumah sakit, kepadatan yang berlebihan dan kurangnya dukungan dari luar menyebabkan kebersihan dan kondisi kehidupan manusia dengan cepat menurun. Gak butuh waktu lama juga, lantai rumah sakit dipenuhi sisa makanan dan kotoran manusia. Kegelisahan atas kurangnya ketersediaan makanan pun merusak moral dan juga menimbulkan konflik antar bangsal rumah sakit. Pemerintah menolak memberikan obat-obatan dasar, sehingga orang yang sakit ringan bisa menjadi sakit keras. Para penjaga rumah sakit juga memperlakukan manusia yang buta secara tidak adil,
Jika ada yang mencoba mendekati pintu keluar atau menghampiri para penjaga, maka orang tersebut akan langsung ditembak. Tanpa perasaan, para penjaga juga melemparkan sekop dan menyuruh orang-orang yang buta untuk menguburkan orang-orang buta yang meninggal. Setelah beberapa lama, seorang pria dengan pistol dari Bangsal 3 menunjuk dirinya sendiri sebagai raja dan mengambil kendali atas pengiriman makanan yang ada di rumah sakit. Orang-orang di Bangsalnya juga menjadi anak buahnya. Pertama-tama, dia meminta barang-barang berharga dari Bangsal lain untuk menukarnya dengan makanan. Setelah orang-orang sudah tidak memiliki barang-barang berharga untuk ditukar dengan makanan, si raja dan anak buahnya menyuruh para wanita untuk bermantap-mantap dengan dia dan anak buahnya kalau mau mendapatkan jatah makanan. Istri dokter, istri orang Jepang bersama beberapa wanita lain terpaksa mengikuti kemauan si raja karena mereka harus memberikan makanan pada orang-orang di bangsal mereka. Beberapa perempuan pun enggan tunduk pada pemerkosaan. Karena itu, salah satu wanita dibunuh oleh pemerkosanya. Melihat hal itu, keesokan harinya, istri dokter dengan kekesalannya membunuh si raja dengan gunting. Dengan ini, perang antar bangsal pun akan dimulai. Tetapi, bangsal yang dipimpin oleh istri dokter terlebih dahulu membakar bangsal milik si raja. Api pun mulai merembet, dan gedung rumah sakit pun ikut terbakar, menyebabkan banyak orang meninggal. Dokter dan istrinya bersama teman-teman di bangsalnya melarikan diri dari gedung dan menemukan kalau para penjaga nggak bertanggung jawab telah meninggalkan pos mereka. Melihat hal itu, mereka pun kabur ke kota. Tetapi di kota, yang mereka lihat hanyalah kemelaratan dan kekacauan. Kota menjadi hancur, penuh dengan hama dan dibanjiri kotoran dan mayat. Istri dokter memimpin suaminya, pasangan Jepang, pria tua, perempuan berkacamata hitam, dan bocah laki-laki melalui jalan-jalan yang rusak untuk mencari makanan dan pakaian yang bersih. Kemanapun dia pergi, dia melihat dunia yang suram. Masyarakat yang dia tahu sudah tidak ada lagi. Meninggalkan teman-temannya di tempat yang relatif aman di sebuah kafe tua, dia dan suaminya pergi mencari makanan. Di supermarket yang dipenuhi orang buta, istri dokter menemukan gudang penuh dengan makanan, lalu memasukkan makanan yang bisa dia bawa ke dalam kantong. Saat bersiap untuk pergi dan menemui suaminya di luar, dia diserang oleh orang-orang buta kelaparan yang mencium bau makanan yang dia bawa. Suaminya yang sekarang terbiasa dengan kebutaannya, menyelamatkan istrinya dan membawanya pergi kembali ke teman-teman mereka. Nah, dokter dan istrinya membawa teman-temannya yang sekarang dianggap keluarga ke rumah si dokter. Di rumah ini mereka pun mendapatkan pakaian yang layak. Mereka juga akhirnya bisa mandi dengan bersih dan juga makan dengan nyaman. Mereka pun juga mulai terbiasa dengan cara hidup baru mereka. Nah, suatu pagi, pria Jepang tiba-tiba bisa melihat kembali. Hal ini tentunya memberikan harapan kepada orang lain kalau kebutaan mereka bisa sembuh. Saat semuanya sedang merayakan kesembuhan pria Jepang, istri dokter pergi ke teras, menatap langit mendung dan pemandangan kota. Lalu film pun selesai. Untuk penjelasan, menurut gua penyakit kebutaan di film ini itu cuma sementara, dan kesembuhan pun akan segera dimulai. Kenapa? Karena kalau dilihat di akhir film, si pria Jepang merupakan orang pertama yang sembuh. Nah, menurut gua, penyakit kebutaan ini mempunyai waktu kesembuhan yang sama bagi para pengidapnya. Jadi, teori gua, karena si pria Jepang merupakan orang pertama yang terkena penyakit ini, maka dia menjadi orang pertama yang sembuh. Lalu, orang kedua yang terkena penyakit ini akan menjadi orang kedua yang sembuh. Begitu juga orang selanjutnya sampai orang yang terakhir. Well, itu hanya sedikit teori atau penjelasan dari ending film ini menurut gua. Kalau misalnya kalian punya teori lain atau penjelasan lain, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, dan kita bisa berdiskusi. So, itulah alur cerita film Blindness. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya.